Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Penilaian terhadap pelaksanaan program pengembangan perilaku pribadi dan sosial sangat penting karena A. Sebagai langkah kegiatan belajar, B. Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar, C. Menentukan langkah selanjutnya, atau D. Semua benar. Jawaban yang tepat adalah B. Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar. Adapun pembahasannya, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada program pengembangan perilaku pribadi dan sosial. Penilaian program pengembangan ini dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan peserta didik, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pengembangan ini. Lalu, penilaian dan program pengembangan perilaku pribadi dan sosial dilakukan dengan mengacu pada indikator dari kompetensi. Lalu hasil penilaian dianalisis oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan serta hambatan yang dihadapi peserta didik dalam pelaksanaan program pengembangan. Nomor 2, untuk mengetahui seberapa kompetensi dapat dicapai disebut A. Menilai, B. Mengukur, C. Mengevaluasi, D. Semua benar. Jawaban yang tepat adalah B. Mengukur. Nomor 3, yang tidak termasuk dalam lingkup penilaian adalah A. Kompetensi sikap, B. Kompetensi keterampilan, C. Kompetensi penunjang, atau D. Kompetensi pengetahuan. Ingat ya teman-teman, yang dinilai itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini penunjang bukan ya. Jadi jawaban yang bukan adalah C. Kompetensi penunjang. Ruang lingkup penilaian mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nomor 4, prinsip penilaian program pengembangan perilaku pribadi dan sosial adalah kecuali A. Kognitif, B. Objektif, C. Terpadu, D. Edukatif. Yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah A. Kognitif. Adapun pembahasannya, prinsip-prinsip penilaian adalah objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Nomor 5, prinsip terpadu berarti penilaian dilaksanakan secara A. Terencana, B. Menyatu dengan kegiatan pembelajaran, C. Berkesinambungan, D. Semua benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua benar ya teman-teman. Adapun penjelasannya terpadu berarti penilaian dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan. Nomor 6, akuntabel adalah merupakan salah satu dari A. Lingkup penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Pendekatan penilaian, D. Semua benar.
Jawaban yang tepat adalah B. Prinsip penilaian ya teman-teman. Adapun penjelasannya, prinsip penilaian hasil belajar peserta didik tunalaras didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai. Lalu terpadu, berarti penilaian dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Lalu transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Lalu akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Lalu edukatif berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Nomor 7, penilaian program pengembangan perilaku pribadi dan sosial diarahkan untuk mencapai kompetensi, A. Sikap, B. Keterampilan, C. Pengetahuan, D. Semua benar. Tentu semua benar ya teman-teman, ada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Penilaian mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nomor 8, tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa A. Pengetahuan, B. Sikap, C. Keterampilan, D. Semua benar. Yang mana teman-teman? Tentu semua benar ya teman-teman. Oke, nomor 9, instrumen penilaian yang disusun oleh guru harus memenuhi persyaratan kecuali A. Substansi, B. Konstruksi, C. Vokasi, D. Bahasa. Ini konstruksi ya teman-teman, jelas yang bukan. Mohon maaf, vokasi ya teman-teman, saya salah. Nah, persyaratan instrumen penilaian yang disusun oleh guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, substansi yang mempresentasikan kompetensi yang dinilai, lalu konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, lalu penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik tunalaras. Nomor 10, pendekatan penilaian dalam program pengembangan perilaku pribadi dan sosial adalah A. Belajar tuntas, B. Mencapai nilai maksimal, C. PAK, D. Diagnostik. Ini PAK ya teman-teman, penilaian acuan kriteria. Jawaban yang tepat adalah C. Adapun pembahasannya, pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pengembangan perilaku pribadi dan sosial bagi peserta didik tunalaras adalah dengan penilaian acuan kriteria atau PAK. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.